Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, positif, semangat, puji Tuhan, sempurna. Cie, cie, cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Pada kesempatan pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda dengan materi bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Seperti biasa, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu kalian dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Mari kita masuk kepada materinya ya. Tetap semangat! Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, kali ini kita akan mempelajari perubahan wujud bendanya. Yang pertama adalah mencair. Kedua, membeku. Ketiga, menguap. Keempat, menyublim. Kelima, mengembun. Dan yang keenam, mengkristal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mencair. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh, atau dapat disebut juga melebur. Contoh benda yang dapat mencair yaitu es batu, coklat, kapur, dan mentega. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi juga dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Lalu, contoh perubahannya, es yang dibiarkan di ruang terbuka dan lilin yang dinyalakan. Nah, seperti itu. Jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk pada perubahan wujud berikutnya, yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud cair menjadi padat. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Seperti itu. Lalu, perubahan wujud berikutnya menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa penguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Air di dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Seperti itu. Jelas? Yuk, mari kita lanjutkan lagi. Perubahan wujud benda berikutnya yaitu menyumblim. Menyumblim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas ini tanpa melalui bagian cair. Nah, contoh peristiwa penyumblim adalah kapur barus yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis, yaitu perubahan padat menjadi gas. Lalu berikutnya, mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun yaitu bagian luar gelas yang dimasukkan es akan basah. Lalu pada pagi hari kita akan melihat rumput di lapangan basah setiap pagi, yaitu proses mengembun. Seperti itu. Paham?
Yuk, mari lanjutkan lagi ya. Perubahan wujud benda yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat yang disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Apabila kita simpulkan perubahan wujud benda, yang pertama, benda gas berubah menjadi benda padat yang disebut dengan mengkristal. Lalu, benda padat berubah menjadi benda cair yang disebut mencair. Benda cair berubah menjadi benda gas yang disebut dengan menguap. Lalu, benda gas berubah menjadi benda cair disebut mengembun. Lalu, benda cair berubah menjadi benda padat yang disebut membeku. Yang terakhir, benda padat berubah menjadi benda gas yang disebut menjumblim. Sampai di sini paham? Mari kita lanjutkan dengan tugasnya ya. Tugas dari Bapak, kerjakan dari buku paket tematiknya ya. 1. Halaman 120 sampai dengan 123. Berikutnya, halaman 134 sampai dengan 135. Selanjutnya, halaman 142 sampai dengan 145. Berikutnya, halaman 154 sampai 155. Dan yang terakhir, halaman 160 sampai dengan 163. Semuanya dikerjakan pada buku paket tematik ya. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan. Tetap semangat. Patuhi nasihat orang tua di rumah, jaga kondisi kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya bersama Pak Tommy.